Basuki Cahayapurnama masih menjadi kandidat terkuat Gubernur DKI Jakarta. Hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting menjelaskan nama Ahok berada di urutan teratas dari calon DKI 1 yang lain. Berdasarkan hasil survei tim SMRC yang dirilis siang tadi, Ahok menempati peringkat teratas yang dipilih warga DKI dengan persentase 36,6%. Ahok unggul jauh bila dibandingkan pesaingnya Yusril Iza Mahendra yang berada di posisi kedua dengan 2,8%. Begitu pula jika dibandingkan dengan Sandiaga Uno, Tri Risma Harini maupun Syafri Syamsuddin yang berada di peringkat berikutnya. Dari hasil survei juga diketahui 38% atau mayoritas responden akan memilih gubernur DKI berdasarkan bukti kerja. Selain itu, ketegasan calon gubernur, pengalaman di pemerintahan, dan rekam jejak yang bersih, juga KKN juga menjadi pertimbangan lain bagi para pemilih dalam memberikan dukungannya. Survei SMRC juga menunjukkan banyak warga DKI Jakarta yang menginginkan Basuki Cahayapurnama alias Ahok untuk maju kembali sebagai calon gubernur pada Pilgub mendatang. Sekitar 69,7% dari warga yang menjadi responden menyatakan puas atas kinerja Ahok. Warga yang menginginkan Gubernur Basuki Cahayapurnama alias Ahok maju kembali pada pemilihan Gubernur DKI Jakarta Februari 2016 mendatang sebanyak 58%. Angka ini naik 9% dari hasil survei SMRC yang dilakukan sebelumnya. Menurut Direktur Program Lembaga Survei Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC, Sirajuddin Abbas, ada kecenderungan pemilih menentukan pilihan berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA, namun tidak menjadi faktor utama. Meskipun kecil, mungkin baru sekitar 12%, tapi cukup ekstrim dari sisi pandangan keagamaan. Kita perlu, karena berbahaya secara sosial. Gitu. Responden dalam survei yang dilakukan tanggal 24 hingga 29 Juni 2016 ini berjumlah 646 orang dengan margin error sebesar 3,9%. Berdasarkan survei ini, sebanyak 69,7% warga menyatakan sudah merasa puas dengan kinerja Ahok. Pengurus DPP PDI Perjuangan Ahmad Basara menegaskan tidak mungkin menggadaikan ideologi partai hanya untuk mendukung Ahok. Tegas saya katakan PDI Perjuangan tidak akan mendukung calon perseorangan. Karena kami memilih jalan kepartaian sebagai jalan ideologi kami. Jadi tidak mungkin kami menggadaikan ideologi hanya sekedar pragmatisme politik Pilkada DKI Jakarta. Kita tidak ingin ideologi PDI Perjuangan digadaikan hanya untuk seorang Ahok. Sementara itu Ahok masih tetap yakin Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mendukungnya untuk maju kembali pada Pilgub DKI. Tapi yang dijamin dari Ibu Megawati, beliau pasti akan mendukung orang yang diinginin oleh rakyat Jakarta. Itu prinsip dari Bu Megawati. Karena Bu Megawati tidak ingin Jakarta ini gak bagus, malu kan ibu kota. Itu yang beliau jamin. Hingga saat ini, Ahok belum memutuskan maju melalui perseorangan atau lewat dukungan partai politik. Ahok sendiri mengklaim sudah memenuhi syarat lewat perseorangan dengan dukungan 1 juta KTP yang dikumpulkan teman Ahok dan juga dukungan partai politik yang telah mendapat dukungan dari Partai Nasdem dan Partai Golkar. Tim Liputan Metro TV. Nama Wali Kota Surabaya Tri Risma Harini kembali digadang-gadang sebagai sosok yang akan diusung PDI Perjuangan menjadi calon gubernur DKI Jakarta. Bahkan sejumlah dukungan muncul dari warga Jakarta yang tergabung dalam kelompok relawan Jakarta Love Risma. Deklarasi mendukung Wali Kota Surabaya Tri Risma Harini maju menjadi calon gubernur DKI Jakarta digelar hari ini. Kelompok yang menamakan Relawan Jakarta Love Risma atau Jack Lovers ini akan memberikan dukungan penuh terhadap Risma untuk maju melalui Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Selain dukungan terhadap Risma, kelompok Relawan Jakarta Love Risma juga akan meyakinkan masyarakat dengan menggelar sejumlah kampanye kreatif. Sebetulnya ini bukan keinginan Bu Risma, tapi ini keinginan kita semuanya untuk
Bu Risma mau diangkat, dibawa ke Jakarta karena Jakarta lebih luas, lebih besar pandangan. Itu yang pertama. Yang kedua, dari Jack Lovers ini menggagas untuk media campaign yang kreatif, yang tidak mengejek, yang tidak saling menghujat. Meskipun PDI Perjuangan terlihat masih galau menentukan kandidat pilihannya untuk Pilkada DKI Jakarta, namun Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto tak membantah bahwa nama Risma masih dipertimbangkan. Sebagai sebuah kemungkinan terbuka, tetapi siapapun yang terpanggil itu hanya bisa dilakukan apabila masyarakat DKI menghendaki. Ketika kami melakukan dialog dengan rakyat, nama-nama tersebut muncul, tugas kami adalah untuk merespon suara rakyat. Karena apapun mekanisme kepartean, jangan sampai menciptakan gap antara apa yang diharapkan partai dengan apa yang diharapkan rakyat. Kedua-duanya harus bertemu. Disitulah rahasia kemenangan akan terjadi. Sementara itu, menanggapi kembali santernya kabar ia akan diusung PDIP, Risma pun menjawab. Jadi yang kedua saya sampaikan, Bu, saya tidak mau jadi gubernur apapun. Saya sampaikan karena saya sudah, waktu saya ditanya warga Surabaya gimana, saya akan nemani warga Surabaya. Saya jawab itu. Saya ngadep, saya belum dilantik. Nah kemudian kemarin juga saya, gitu ya Mbak Risma, iya. Nama Tri Risma hari ini tidak hanya sekali disebut-sebut akan menjadi calon orang nomor 1 di DKI. Sebelumnya sejumlah sinyal diperlihatkan PDI Perjuangan melalui Ketua Umumnya Megawati Soekarno Putri. Selain itu, sejumlah dukungan kepada Risma dari warga Jakarta juga sudah muncul beberapa waktu lalu di ibu kota. Tim Liputan Metro TV. Kembali lagi di Netizenis, pemirsa, tahukah Anda ternyata mantan Menhan Syafri Syamsuddin ini akan meramaikan pilihan Gubernur DKI 2017 dan Syafri mengaku siap untuk mengikuti proses politik yang akan dilaksanakan sejumlah parpol yang mengusungnya. Ada 3 partai yang tengah berunding untuk mendorong Syafri Syamsuddin maju dalam Pilgub, yakni ada Gerindra, PKS dan juga ada Demokrat. Syafri Syamsuddin mengaku diajak Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto untuk maju dalam pemilihan Gubernur DKI 2017. Ini dia beberapa headline pemberitaan terkait majunya Syafri Syamsuddin di pemilihan gubernur tahun 2017. Jadi akhirnya Partai Gerindra dan Demokrat di Pilgub DKI ini menyetujui begitu untuk mendukung Syafri Syamsuddin, dan hal ini disampaikan sendiri oleh Pak Syafri usai mendeklarasikan kesiapannya memimpin ibu kota dan juga tentunya akan head to head, kalau boleh meminjam istilah bola, head to head melawan Basuki Cahayapurnama. Sudah hadir Mas Boni Hargens. Mas Boni, melihat peta ini persaingan di Pilgub 2017, Anda melihatnya seperti apa? Tiba-tiba ada nih Syafri Syamsuddin Saya kira kalau konteksnya Jakarta ini memang agak spesifik ya. Cukup sulit kita mengubah konstelasi yang ada. Karena Basuki Cahayapurnama ini menjadi sosok tunggal yang betul-betul paling kuat. Nah, artinya bahwa ketika situasi yang sangat terbatas ini menuju Pilkada 2017, muncul figur-figur baru, saya kira tidak ada peluang yang cukup kondusif bagi figur baru untuk bisa menggeser posisi Ahok. Kalau misalnya mengganti strategi, oke, katakanlah tidak ada peluang, tapi strateginya saya kira dirubah. Strategi apapun juga tidak akan bisa mengubah atau menggerus popularitas seorang Ahok. Apalagi dengan munculnya kampanye-kampanye hitam yang coba dibangun oleh beberapa kekuatan politik, saya kira ini justru makin menguntungkan Ahok sendiri, karena sentimen publik yang sudah terlanjur positif terhadap Ahok ini justru berbagai macam serangan menjadi positif juga kemudian terhadap elektabilitas Ahok. Kecuali kalau misalnya muncul situasi yang memang sangat radikal dalam pengertian sangat menghebohkan. Saya ambil contoh misalnya di konteks pertarungan Pilkada Singkawang yang sekarang juga mulai rame, itu muncul isu PKI ya, kembali muncul setelah Cai Cumi, salah satu calon yang dari kader PDI Perjuangan membagikan kalender berlogokan Palu Arit. Nah, ini kan fenomena yang serius. Isu-isu radikal berarti isu-isu yang serius yang justru mengganggu, jadi itu bisa mengubah, meskipun populer itu bisa patah atau bisa tidak dicalonkan. Pagi ini saya sempat membicarakan ini juga dengan Bang Yos, Kepala BIN, dan ini memang isu yang serius. Artinya lepas dari benar atau tidak, isu seperti ini tentu mengganggu keamanan sosial dan politik, dan ini yang akan bisa mengubah posisi seseorang menjadi sangat populer, bisa kehilangan peluang. Nah, saya kira dalam konteks Jakarta pun juga, kalau misalnya Ahok tiba-tiba terlibat dalam sebuah isu yang sangat-sangat fatal, ya itu bisa lewat. Tetapi sepanjang kondisinya normal, kondusif begitu ya, saya kira tidak ada yang bisa menggeser Ahok. Maka munculnya Pak Syafruddin
tentu saja kita respect sebagai dinamika demokrasi. Nah ini dia pertanyaan dari para netizen begitu kan, mereka merespon, apa sih ini kekuatannya Syafri Syamsuddin, kok bisa-bisanya pede begitu beliau untuk mencalonkan Kalau soal figur saya kira tidak ada yang perlu diragukan, karena Syafri juga jenderal yang cukup sukses di dalam karirnya ya. Artinya bahwa sebagai figur semua orang kenal. Ada juga kapasitasnya, kapabilitasnya, punya integritas saya kira. Tetapi soal pemenangan pilkada ini kan bukan hanya soal figur itu bagus, punya integritas, tapi juga soal apakah masyarakat mengerti apa visi misinya, apa yang akan dilakukan, dan sebagainya. Nah, ketika masyarakat masih bertanya, ada sosok bernama Ahok yang orang tidak perlu bertanya, karena orang sudah melihat apa yang sudah dilakukan Ahok. Konkretnya begitu ya? Persis. Artinya bahwa masyarakat pemilih kemudian tidak perlu bingung, karena dia tahu kalau saya memilih Ahok, keuntungan-keuntungan apa yang akan diperoleh. Nah, kalau saya memilih yang lain, saya masih bertanya, apakah benar akan terjadi? Nah, jadi saya kira dalam konteks Jakarta memang siapapun bisa saja muncul sebagai saingan Ahok, tetapi harus menghadapi kenyataan bahwa itu tidak mudah. Sekali lagi ya, menghadapi kenyataan elektabilitas yang begitu tinggi begitu kan. Tapi katakanlah kalau misalnya tetap akan mencalonkan, kira-kira apa sih yang dirindukan oleh sosok warga Jakarta yang mungkin belum saja dipunyai oleh seorang Basuki Cahayapurnama? Saya kira sebagian besar kan kebutuhan masyarakat politik Jakarta ya sudah dipenuhi oleh figur sebelumnya, sudah ada Jokowi ketika menjadi gubernur, lalu dilanjutkan Pak Ahok. Nah, cuman mungkin yang perlu lagi ke depan adalah bagaimana bisa membangun atau membuat perubahan yang serius, tetapi tidak memunculkan kontroversi. Nah, ini berarti figur yang bisa berkomunikasi juga dengan masyarakat. Jadi nah, salah satu kelemahan Pak Ahok kan memang komunikasi publiknya. Nah, saya kira. Tapi komunikasi sosial medianya luar biasa loh Pak. Itu betul. Banyak, tetapi maksud saya dari para netizennya juga bagus. Itu betul. Tapi tetap saja ada yang resisten. Nah, tapi saya kira itu memang setiap pemimpin tidak akan pernah bisa memuaskan siapapun. Nah, maka itu reaksi-reaksi yang normal. Tetapi secara umum, saya kira belum ada yang bisa menggantikan sosok seorang Ahok saat ini dalam pertarungan pilkada. Artinya kalau kita mau mencari siapa yang dibutuhkan Jakarta, ini sebetulnya kita harus melihat dari konteks Jakarta yang seperti apa. Seperti saya bilang berulang-ulang di kesempatan lain sebelumnya, bahwa Jakarta ini kan bukan hanya miniatur dari Indonesia, tapi juga miniatur dari berbagai persoalan sosial, politik, ekonomi yang ada di negara ini. Kalau kita bicara mafia, kita bicara mafia yang tersistematisasi dengan baik, itu ada di sini juga. Kita masih ingat soal upaya untuk membobol uang negara melalui APBD misalnya, dan sebagainya. Dan konspirasi-konspirasi macam ini kan persoalan serius yang ada di negara ini, dan itu terjadi di Jakarta. Lalu belum kita bicara soal kejahatan di dimensi lain. Nah, orang seperti Ahok berani mendobrak semua ini, dan itu luar biasa. Jadi kesimpulannya adalah Ahok begitu dikdaya di pemilihan gubernur 2017. Persis. Jadi jangan-jangan coba-coba untuk tantang Ahok begitu ya. Justru itu. Artinya hari ini saya bisa mengatakan bahwa kalau kita melawan Ahok, justru kita melawan suara rakyat. Nah, ini yang menjadi masalah kan. Ketika kesimpulan seluruh orang, semua masyarakat, kemudian melawan Ahok adalah melawan masyarakat, ketika itu terjadi ya orang akan marah. Tapi coba kita akan sapa dulu dong Pak Ahok. Pak Ahok, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin ya, sukses. Kita lagi ngomongin Anda di sini nih. Semoga sukses nanti di Pilgub 2017. Terima kasih Mas Budi Hargens atas pemetaan dan juga pencerahannya di Netizen News.